Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Ya, teman-teman, salam sejahtera, salam sehat selalu, dan jaga keselamatan masing-masing. Karena saat ini untuk di kawasan Surabaya ya, sekarang sedang musim apa ya, banyak orang sakit ya, batuk, pilek, terus greges itu demam ya. Jadi ya, semoga semuanya diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke channelku. Saat ini aku berada di masih di Surabaya. Di Surabaya lagi ya bro ya. Ini berada di kawasan apa yang namanya Jalan Gedung Baru menuju ke arah Mer. Untuk pantauan lalu lintas saat ini macet ya, padahal masih belum terlalu sore. Macet banget, panjang. Harus inisiatif ini, gimana caranya. Jadi nanti aku di depan kita sudah ini ya, sudah berada di perempatan Mer. Setelah itu aku ambil kiri, ke kiri, lampu merah, kita berhenti dulu. Oke. Apa namanya, intinya belum pernah ke Madura atau Bangkalan, mungkin bisa pantau videoku. Karena nanti sudah pasti aku lewat Suramadu ya. Suramadu, jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura. Yang kabarnya ini Suramadu adalah jembatan terpanjang nomor 2 ya kalau nggak salah ya, di se-Asia, nggak tahu sih. Pokoknya gitulah, termasuk salah satu jembatan yang panjang. Itu aja lah, daripada salah ya udah gitu aja. Nah, hari apa ini ya? Oh ya, I know, aku tahu kenapa kok lalu lintas padat ya, rame. Mungkin karena besok mulutan, besok libur tanggal merah, jadi banyak yang pulang, terutama ke arah Madura atau Bangkalan ya. Pasti rame nih. Waduh, tapi nggak apa-apa lah, dinikmati saja. Semoga tetap lancar sampai nanti nyampe rumah lancar tanpa kendala, dan kembali lagi juga lancar tanpa kendala, tanpa hambatan. Selamat sampai tujuan. Nah, ini jadi karena apa, ini channelku masih dikategorikan baru ya bro. Jadi aku masih motovlog masih baru, masih bau menyan. Oh, bau menyan sih, bayu minyak kayu putih, masih baru. Jadi masih bayi lah, newbie. Jadi ya, mohon dukungannya dari teman-teman sesama motovlog atau teman-teman yang menikmati motovlog meskipun bukan motovlog, atau yang suka jalan-jalan virtual. Jadi pantau videoku dan jangan lupa untuk dukung channelku dengan cara seperti biasa, like, komen, dan juga subscribe gitu. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komen-komen di bawah. Tetap berikan saran atau kritik yang bermanfaat untuk videoku tersambut ya, untuk video-videoku selanjutnya. Jadi saran dan kritik dari teman-teman nantinya akan aku pertimbangkan, akan aku olah sendiri, akan aku evaluasi ya. Kemudian jika ada yang positif atau bisa dianggap bisa membuat channelku lebih baik, bisa lebih berkembang lagi, maka saran atau kritik tersebut akan aku pakai. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah
dukung channelku dengan subscribe atau masih mantau channelku ya. Terima kasih atas dukungannya untuk yang sudah subscribe ya. Karena ini masih baru, karena ini masih baru ya. Jadi aku masih belajar dan terus belajar ini untuk ya, terutama ini ngomong ngomong sendiri di motor sambil fokus untuk berkendara itu sulit bro. Jadi ya mohon dimaklumi kalau banyak kurangnya atau mungkin malah semuanya kurang. Ya nggak apa-apa lah ya, kita apa namanya juga manusia ya mulai ngaji lagi lah. Intinya untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah mampir ke channelku, terutama pokoknya ke seluruhnya, termasuk motovlog yang sudah sukses, channel-channel yang sudah berkembang, terima kasih sudah mampir dan memotivasi aku ya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum hadir, silakan hadir. Yang belum subscribe, silakan subscribe gitu. Karena dukungan dari teman-teman sangat aku tunggu. Sangat aku tunggu dan aku nantikan. Aku nantikan. Oke, kenapa orang-orang ini aduh gemes aku ya, mau ke kanan tapi ambil di jalur kiri gitu. Aduh, pelajaran berkendara di mana itu. Ngomong-ngomong soal SIM, aku juga nembak loh. Tapi nggak sebegitunya, nggak sengawur itu gitu. Sudahlah, mau ngingetin juga nantinya kita salah sendiri ya, karena musuhnya adalah kaum emak-emak sang penguasa jalan. Salah atau bener ya mereka bener gitu aja, lebih baik kita ngalah gitu. Kita masuk di kawasan apa ini namanya, Lampis ini ya, Manyar ini masuk Manyar ini, Manyar Surabaya Timur ya. Aku ambil atau lewat jalur timur karena ya males menggo sana sini kanan kiri, males. Kalau lewat sini nggak terlalu banyak rintangan sih, nggak terlalu banyak belok kanan belok kiri. Jadi ya inilah jalurku pulang ke tanah kelahiran atau kampung halaman. Jadi begini bro, motovlog pemula, YouTuber mula ya, terutama motovlog ya, karena ini kontenku motovlog. Jadi beginilah rasanya ketika harus ngomong sendiri di jalan, kehabisan topik, bingung kadang. Terus bahasa yang dipakai juga jangan sampai menyinggung, harus bener, meskipun nggak baku ya, tapi ya harus apa namanya, bisa didengar gitu. Gimana caranya kita ngomong bisa diterima oleh pendengar atau viewer kita, penonton kita gitu. Karena mereka terkadang penikmat motovlog atau yang suka jalan-jalan virtual. Jadi mereka kan ngikutin video ya kayak punya aku ini, video channel motovlog gitu. Terkadang mereka bukan karena suka dengan tempatnya atau jalurnya atau orangnya bahkan ya, tapi ada juga dari mereka yang suka, mereka nonton video karena suka dengerin ocehan gitu. Contohnya kayak apa nama, siapa itu channel ada channel aku mengikuti channel yang sudah sukses ya. Aku lupa namanya channelnya, cuma dia itu ngomongnya asik banget gitu. Dia bahkan aku sendiri itu nggak kerasa nonton video, nggak di skip sama sekali karena apa, bahasanya enak didengar, pembahasannya enak didengar, ada aja yang dibahas gitu, bahkan orang nyalip jadi pembahasan.
orang pacaran jadi bahasan. Asik sih, aku juga termotivasi dengan cara beliau ya, cara ngomongnya gitu. Ternyata mereka juga menikmati obrolan ya, obrolan sendiri sih, ngobrol sendiri kan. Ternyata ya nggak semua penonton motovlog suka motor gitu aja sih. Ada dari mereka yang nonton karena suka cara orang membawakan ini apa namanya ya, obrolan gitu. Kalau seperti aku ya, karena masih baru, masih apa namanya, perlu banyak belajar ya, terutama dari segi apa namanya, ngobrol sendiri. Nah, perlu banyak belajar dan membiasakan gitu. Nah, ini kebetulan aku pakai motor Mega Pro Monoshock 2014 ya bro ya, dengan memakai ban yang cukup besar, ukuran 140 ban belakangnya. Bukan promo, tapi ya apa ya, ya mungkin perlu dibahas sedikit ya. Nggak perlu dibahas sih sebenarnya, tapi ya pengen aku bahas gitu aja lah, bodo amat mau dengerin apa enggak. Aduh, jadi ban belakangnya aku pakai ukuran 140 gitu, jadi gede banget lah untuk ukuran motor ini. Nah, dilihat juga gede, kadang orang-orang tanya, wih gede banget gitu bannya. Kabarnya sih kalau pakai ban besar menjadi salah satu penghambat kecepatan ya, mungkin ya. Aku pernah denger gitu sih, ada yang bilang gitu. Masalah bener atau enggaknya nggak tahu. Yang jelas apa, aku cuma cari kenyamanan berkendara gitu. Lebih safety lah ya daripada pakai ban kecil gitu. Lebih safety, lebih aman gitu. Dan kebetulan pakai ban gede yang bergigi, jadi nggak gampang kepleset gitu. Apa ini? Mobil pemadam ini. Mau madamin apa ini? Masa ada hati yang terbakar? Tak jelas. Oh, sudah hijau ya, nggak nampak aku. Nah, oke, kita lanjut. Kita berada di belakangnya mobil pemadam kebakaran. Kita masuki jalur Jalan Soekarno ya, ini ya, Jalan Soekarno, Surabaya Timur. Entahlah, aku mau bahas apa lagi belum tahu, belum punya topik ya. Jadi nunggu ada topik dadakan gitu. Misalnya ada pengendara yang ngawur, atau ada yang perlu dibahas dari yang nampak dari mata ya, yang terlihat oleh mata, nanti perlu dibahas ya dibahas aja gitu. Karena terkadang atau kebanyakan dari video-video yang aku tonton, teman-teman motovlog lainnya atau beliau-beliau lah ya, mereka jadi motovlog, jadi isi videonya itu yang dibahas random gitu, bukan ngawur ya, tapi random, apa aja dibahas. Kadang yang nampak mata dibahas, apapun yang terlihat oleh mata dibahas gitu. Jadi ya aku coba belajar begitu, mungkin ya, mungkin nggak apa-apa lah ya, niru dikit. Tapi kan tetap dengan caraku, cara pembawaanku, bahasaku, mungkin itu motivasiku, tapi dengan cara berbeda mungkin ya nantinya. Nah, nggak apa-apa lah. Terima kasih abang motovlog yang sudah sukses, yang memotivasi aku dengan cara apa namanya, lewat di beranda aku, jadi aku nonton. Jadi aku tonton karena lewat di berandaku, aku tonton dan ternyata, dan kebetulan aku termotivasi gitu. Nah, di depan apa ya, di depan ya pokoknya di depan.
Kita masuki kawasan apa ini? Mungkin ini udah masuk Kenjeran ya. Nggak tak kurang tahu sih. Tadi sebenarnya aku mau mampir cari apa kue sarang semut ya, tapi karena keasikan ngobrol sendiri yang nggak jelas dan anfaedah, jadi lupa mau cari oleh-oleh untuk mamaku tercinta, tersayang. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Asik ya, malah nyanyi ya karena mohon maaf teman-teman, ini berhubungan dengan nyari oleh-oleh tadi ya, karena yang ngersakno itu bahasa Jawa. Jadi yang pengen request oleh-oleh tersebut adalah mamaku atau ibuku. Jadi ya aku teringat ibuku dan apa refleks apa nyanyi barusan kasih ibu kepada beta. Dan untuk teman-teman para penonton yang mungkin risih dengan logat Maduraku, mohon maaf, boleh di apa namanya, di apa ya, dicaci maki lah, monggo di komentar. Mau dicaci maki kayak mau di apa ya, yang jelas jangan dilaporkan ya. Kenapa jangan dilaporkan? Bukan karena aku takut dilaporkan ke pihak yang berwajib atau polisi, karena tapi aku takut, tapi bukan karena aku takut. Apa sih? Jelas, bola pusing. Aduh, aku ini sekarang jalurnya menuju ke arah barat ini ya, karena lewat Surabaya Timur, jadi melawan terangnya matahari. Lumayan memukul ya di jidat. Aduh, padahal ini udah sore, udah jam 3 lebih ini, tapi lumayan nyantap di jidat atau batuk, kalau bahasa Jawa batuk. Batuk itu namanya. Oh, tiba-tiba dia maju, mohon maaf Pak De. Kita tiba di perempatan apa ini namanya, Kedinding ya, nggak tahu lah, pokoknya perempatan. Habis ini ke kanan arah Suramadu gitu aja, ke kanan lurus Suramadu. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi untuk tetap berada di channelku atau dukung channelku dengan cara ya like, komen, subscribe. Kalau perlu tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan di video-videoku berikutnya atau selanjutnya gitu. Dan untuk teman-teman yang nggak suka boleh di skip ya, tapi ya diusahakan suka lah ya bro ya. Kalau nggak suka ya ngapain nonton motovlog gitu kan. Tapi mungkin ada yang nggak suka dengan cara aku ngomong, dengan pembawaannya, dengan bahasa, atau bahkan dengan logatnya. Rasis pula ya. Aku asli Madura bro, kelahiran Madura, orang tuaku keduanya Madura, mbahku atau sesepuhku juga semuanya asli Madura ya. Jadi nggak ada campuran gitu. Dulu isunya aku dicampur sama orang Belanda sih, cuma gara-gara setelah aku agak besar ternyata orang Belanda pernah menjajah Indonesia, jadi ya aku nggak jadi gitu, nggak jadi dicampur sama orang Belanda, nggak jadi blasteran lah ya. Jadi ya aku Maduranyel, aku Madura banget, asli Madura tanpa campuran atau blasteran manapun. Jadi ya mohon maaf kalau logatku ya Madura. Ya di depan mulai macet ya, macet sekali, nampaknya macet sekali ya. Atau ada yang mau kemana gitu, ke kiri misalnya. Oh iya betul, ternyata ada yang mau menggok kiri, yang menyebabkan kemacetan pada jalur utama menuju Bangkalan Madura ya. Jadi ini pertama kalinya aku bikin konten motovlog
Aduh, polisi tidurnya berjajar. Jadi pertama kalinya aku bikin video motovlog ke Madura ya. Ini ada rating kanan, jadi hati-hati, langsung ambil kiri aja kita ya. Nah, pertama kali aku ambil aduh, belibet gak tuh. Jadi pertama kalinya aku bikin konten video motovlog ke arah Madura, Bangkalan lebih tepatnya. Ya Madura maupun Bangkalan sama-sama tepat sih. Tapi kan Madura terdiri dari beberapa kabupaten ya. Jadi aku sebut Bangkalan ya, tanah kelahiranku pertama kalinya gitu. Aku penasaran sih. Kayaknya asik ya, kayak apa namanya? Bakalan ada gitu pembahasan nanti terkait apa namanya? Suramadu mungkin. Terus jembatan Suramadu ya. Kemudian ya nggak tahu lah bro, nanti kita lihat aja ya, biar sama-sama nggak penasarannya, biar teman-teman juga nggak penasaran ya, kita pantau aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Karena aku apa ini ya, ini masih baru dan ya mau dibilang ngejar apa namanya, jam tayang atau 1000 subscriber juga masih jauh banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau nggak di skip kan juga salah satu cara mendukung channel gue ya. Kita coba ke kiri ya, karena ini sebelah kiri nanti ada beberapa penjual ini itu, barangkali aku dapat apa yang aku cari, mencari apa yang aku cari. Asik. Wow, aku kira jual roti, ternyata obral sandal. Merangkai rindunya hatiku. Sik, cengkok Mandarin. Jadi teman-teman yang ini ya, mau ke arah Madura lebih tepatnya, atau ke arah Suramadu, teman-teman bisa ambil jalur kiri ini ya untuk motor. Sementara di kanan masih bisa, nanti masih ada apa namanya, masih bisa. Sorry, iklan nggak penting. Iklan kok nggak penting. Jadi teman-teman mau ambil kiri dari seperti aku tadi boleh, atau di depan ini juga boleh mau ambil kiri untuk jalur motor ya, menuju jembatan Suramadu. Hai. Jadi barusan adalah jalur untuk masuk ke jembatan Suramadu yang terakhir ya. Setahu yang terakhir, nggak tahu lagi kalau ada yang bikin lagi. Jadi beberapa bulan lalu jalur Suramadu untuk jembatan Suramadu ya, untuk jalur apa namanya, untuk jalur motor itu diperbaiki, dibenerin, entah apanya atau kenapanya, I don't know, pokoknya dibeneran. Jadi dibeneran nggak tuh, jadi dibenerin. Oleh karena itu pengendara motor dialihkan ke jalur mobil ya, ke kendaraan roda 4, dan sekarang sudah pulih, sudah kembali normal. Jadi kita lewat jalur semestinya. Nah, jadi beginilah penampakan jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Namanya Suramadu, Surabaya, Madu, Madura. Nampak cerah ya, cerah, karena ini musim panas. Ya, sebenarnya aku lebih suka kayak kemarin sih, kita pengendara roda 2 atau motor
itu dialihkan ke apa namanya, ke jalur roda 4 karena lebih halus gitu. Sedangkan di jalur roda 2 seperti inilah, bergelombang, jalannya bergelombang, tapi nggak apa-apa, terserah mereka, terserah mereka lah ya yang bikin jembatan. Waduh, ada yang kelupaan bro, aku belum isi bensin ini tadi. Aduh, gimana ini, semoga nyampe Madura ya. Mungkin ya syukur-syukur sampai pom bensin nanti di setelah jembatan ya, karena nggak lucu juga kalau misalnya di tengah-tengah Suramadu, di tengah-tengah jembatan ini nanti bensin habis. Wow, nggak lucu bro, nuntun di jalur yang sempit ini ya, yang hanya cukup untuk 2 motor. Nah, jadi untuk teman-teman yang lewat jalur ini jembatan Suramadu ya, yang nyebrang pakai jembatan Suramadu, hati-hati, tetap hati-hati, karena sejauh ini yang aku tahu banyak terjadi kecelakaan ini itu. Jadi tetap hati-hati, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Apa yang kita kejar ya? Nggak ada yang kita kejar. Kalau terlambat ya terlambatlah, nggak usah diambil pusing. Resiko terlambat apa? Ya pasti ada resikonya, ya kita tanggung resikonya. Nggak usah kita ngebut-ngebut demi apa namanya, supaya nggak terlambat, misalnya nggak telat ya, nggak telat kita buru-buru ngebut, akhirnya apa, berpotensi untuk celaka gitu. Semoga nggak terjadi seperti itu ya. Nah ini jadilah jadi beginilah apa namanya, penampakan atau pemandangan Suramadu di bagian tengahnya ya bro ya. Kita coba nyalip. Nah ini bagian tengah Suramadu. Sebenarnya nggak suka aku lewat jalur ini karena bergelombang banget bro. Termasuk apa ya, menurunkan performa di video nantinya, karena apa, ini aku kebetulan ngerekam pakai HP ya, kamera HP Samsung A51 yang sudah didukung oleh fitur stabilizer. Jadi ya tetap aja kurang maksimal nantinya karena jalan terlalu bergelombang misalnya. Ternyata setelah jalur roda 2 atau motor dari Surabaya ke Madura selesai, sekarang ganti yang jalur dari Madura ke Surabaya dibenerin bro. Jadi untuk pemotor atau pengendara roda 2 dari jalur Madura ke Surabaya dialihkan ke jalur roda 4 ya, jalur roda 4. Aku bisa lihat di mana nanti teman-teman waktu aku kembali ke apa namanya, ke Surabaya ya, aku rekam lagi lah biar lebih jelas dan lebih enak videonya. Sudah nampak ya Pulau Madura ya teman-teman, sudah nampak, mungkin sudah jelas, namun meskipun masih kurang dekat gitu. Sebenarnya bukan kurang dekat bro, tapi kameranya masih ya belum terlalu bagus lah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita nikmati saja. Tapi menurutku ini sudah nampak sih di video. Semoga aja sudah nampak ya Pulau Madura dari kameraku. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jadi ini aku pakai kamera A51 Samsung Galaxy A51. Pakai Galaxy nggak ya? Pokoknya Samsung A51 lah ya. RAM 8, internal 128 ya. Yang kameranya sudah didukung oleh fitur stabilizer, jadi ya nggak terlalu goyang gitu, meskipun nggak bagus-bagus banget sih, tapi lumayan lah. Dan untuk apa namanya, senjatanya senjata nggak tuh, jadi untuk alat rekamnya atau holdernya aku pakai
holder dada ya, jadi semacam rompi gitu. Aku beli di apa kemarin, aku beli di Shopee. Aku beli di Shopee, harganya 45.000 kalau nggak salah ya bro. Dan ternyata setelah aku coba, wih mantap juga gitu, mantap juga. Kita lebih apa ya, jadi ngerekam jalan gitu lebih menyeluruh gitu. Kayak lebih lebar ya dapatnya. Jadi seperti inilah aku pakai holder dada, holder HP di dada. Teman-teman yang penasaran mungkin bisa cek di Shopee ya. Bisa diklik aja holder HP di dada gitu, nanti udah muncul nanti. Nah, kita sudah semakin dekat dengan Pulau Madura ya bro. Pulau Madura di sisi Bangkalan gitu. Kita mulai dekat dan mulai berada di zona macet ya. Di depan ini berlumpah. Jadi di depan kita sudah masuk zona macet jalur roda 2. Jembatan Suramadu sudah hampir selesai kita lewati. Jam berapa ini? Aduh, nggak bisa lihat jam aku ya, karena motornya ya motor bukan butut tapi bukan motor bagus. Ini sudah jam 4 ya, sekitar jam 4 lewat 5 menitan. Jam 4 lewat 5 menit, tapi panas masih lumayan menyengat. Aduh, perasaan tadi aku mau berangkat lapar, kok tiba-tiba gelegeen apa bersendawa. Ternyata kalau jam segini laut di bagian Madura ini airnya surut ya, surutnya lumayan agak nengah bro. Entah memang biasanya begini atau ini kebetulan, nggak tahu sih. Tapi ya baru tahu, kali ini aku baru tahu gitu. Pertama kalinya aku lihat, sorry, ternyata ada yang nuntun motor hampir. Untung selamat. Oke, untuk teman-teman, selamat datang di Pulau Madura, Bangkalan ya. Selamat datang. Yang ikut jalan-jalan virtual ya, selamat datang. Teman-teman yang penasaran atau mau tanya seputar Bangkalan, jangan tanya ke saya. Karena saya nggak tahu seputar Bangkalan ya, meskipun saya asli Bangkalan, kelahiran Bangkalan dan asli Bangkalan, tapi saya nggak tahu seputar Bangkalan. Aneh kan ya, ada yang bilang aneh, ada yang bilang biasa aja, tapi ya seharusnya aku tahu sih, karena itu tanah kelahiranku. Aku besar, sampai SD atau MI aku di di Bangkalan. Jadi sampai SD aku di Bangkalan, sampai lulus SD aku di Bangkalan. Sedikit curhat ya, atau cerita tentang kehidupanku. Apalah, mohon maaf. Jadi aku lahir di sini, di Bangkalan. Bukan di tengah jalan gini ya, bukan. Aku lahir di Bangkalan, maksudnya tanah Bangkalan ini, sampai lulus SD atau MI. Kemudian aku meneruskan pendidikanku di Jombang, Jawa Timur. Aku lanjut di sana sekolah MTS ya, mondok. Aku lanjut pendidikan di pesantren MTS di Jombang. Kemudian MA juga di Jombang, di satu pondok, masih satu pondok. Kemudian aku juga kuliah di Jombang gitu, meskipun kuliahnya nggak sampai selesai. Aduh, ya mohon maaf lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi aku
di Jombang selama kurang lebih 11 tahun ya. Ya 11 tahunan lah aku di Jombang. Jadi lumayan lah pengalamanku di tanah Jawa, lebih tepatnya Jawa Timur ya. Ya Jawa Timur bagian kecil lah. Belum terlalu jauh aku. Karena ya maklum lah. Aku kata orang-orang aku polos, anak baik-baik gitu. Ya yang polos. Pendiam polos kata orang-orang gitu, orang-orang rumah. Kalau menurutku orang-orang yang nggak tahu sebenarnya aku, karena mereka taunya aku di masa kecil kan. Nah, sedangkan aku di masa kecil adalah aku yang pemalu, pendiam, tidak banyak ngomong. Setelah punya teman sana sini, dari sini, pulau sana, aduh pokoknya teman-temanku udah random banget lah, maksudnya dari daerah mana-mana lah, sampai luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri gitu. Luar negeri, oh nggak ada sih yang dari luar negeri. Nggak ada. Ngarang. Jadi ya beginilah. Selamat datang di tanah kelahiranku untuk teman-teman yang ikut jalan-jalan virtual ya. Dan jangan lupa ya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, bagi yang belum check in, silakan untuk like videoku, kemudian komen juga, kasih saran, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Banyak ngomong di jalan, di sepanjang perjalanan, mulai dari aku start tadi di Surabaya ya, sampai tiba di Bangkalan ini. Banyak ngomong sendiri dan menyebabkan perutku semakin terasa lapar. Oke. Tapi aku tahan rasa lapar ini sehingga nantinya aku sampai di rumah. Ya, mulai pakai bahasa baku nggak tuh? Oke, ada bapak-bapak sama ibu-ibu sedang berhenti, mungkin capek ya, mungkin mereka habis perjalanan jauh dari Kupang, mungkin Kupang Surabaya ya, bukan Kupang daerah timur. Mungkin mereka motoran dari sana pakai Supranya bapak nggak tuh. Tiba di lampu merah, apa ini namanya, aku nggak tahu ya, itu tadi yang aku jelaskan di ketika sudah tiba di Surabaya, ketika tadi sudah turun dari jembatan Suramadu, sudah aku sampaikan bahwasannya aku nggak paham seputar Bangkalan, apalagi Madura ya. Jadi ya beginilah, aku mau bilang ini lampu merah apa gitu aku nggak tahu ya, aku bilang lampu merah Bangkalan gitu. Nggak apa-apa lah. Jadi ya sudah hijau. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah hijau. Ini kalau di Bangkalan atau Madura ya, ini kalau di Madura lampunya tadi bukan hijau bro, biru katanya. Jadi nggak, di Madura nggak ada itu warna hijau, adanya biru. Jadi kalau biru muda mungkin ya, kalau biru muda itu ya hijau. Kalau biru tua baru biru yang sebenarnya, mungkin gitu ya. Yang aku tahu dari aku kecil, di Madura nggak ada yang namanya warna hijau, meskipun ya teman-teman bisa pantau sendiri ya, kanan kiri, bahkan di depan pepohonan semua warna hijau, tapi nggak ada yang menyebutnya hijau di sini. Katanya biru. Bagaimanapun juga mungkin itu bahasa dari nenek moyang ya, yang sudah melekat di masyarakat atau penghuni Pulau Madura seperti saya contohnya gitu. Nah, di depan ada apa ini, bapak-bapak atau mas-mas sama istrinya
bawa anak juga di tengah. Hati-hati ya Mas, tetap mengutamakan keselamatan. Hingga akhirnya aku ngelewatin pom bensin tadi ya, tapi karena rame banget, antri banget, jadi aku nggak mampir, nggak jadi mengisi bensin. Mau nuntun kayak nanti terserah lah, males antrinya panjang banget ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan kita, semoga sampai di pom bensin selanjutnya. Aku coba pakai mode apa ya, pembawa acara. Bukan pembawa acara, apa ya, entahlah apa, I don't know. Jalur atau jalan di sini sudah mulai rusak ya, banyak yang rusak ini di area sini. Padahal bulan lalu aku sempat pulang sih sehari, tapi mungkin nggak terlalu fokus ya, baru tahu kalau ada jalan beberapa bagian yang rusak ya jalannya. Jadi beginilah kawasan Bangkalan setelah Suramadu ya bro. Masih bisa dikatakan asri karena kanan kiri dipenuhi oleh hijau-hijau, pemandangan yang hijau, dipenuhi oleh daun-daun hijau, pepohonan, persawahan, perkebunan dan sebagainya dan semacamnya. Jadi ya masih asri, karena aku nggak tahu sih presentasenya lebih banyak mana yang ya, tapi menurutku antara perkampungan atau penduduk ya, atau pemukiman ya, kita sebut pemukiman aja, presentase besar mana antara pemukiman dengan lahan yang kosong. Menurut perhitunganku masih besar kosongnya bro, masih lebih besar, lebih banyak tanah kosongnya gitu daripada tanah yang udah dipakai untuk bangun rumah misalnya atau bangun apalah. Ya, lebih presentase besarnya masih dipegang oleh tanah kosong gitu, seperti sawah, perkebunan, alas atau perbukitan gitu ya. Tapi ya kebanyakan sawah ya, mayoritas sawah lah. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke Madura, mungkin ke Pulau Madura, jadi beginilah bro Pulau Madura, suasananya atau jalanannya, jalurnya atau pemandangannya juga beginilah, khususnya di area jalur setelah turun dari jembatan Suramadu menuju ke arah Bangkalan Kota. Bisa nanti kita bisa ke arah Bangkalan Kota, namun karena tujuanku untuk pulang ke rumah ya, jadi aku ambil jalur menuju Kabupaten Sampang atau Pamekasan bisa. Nah, karena rumahku ya jalurnya ke sana, meskipun masih Bangkalan, tapi jalurnya ke arah Pamekasan juga Sumenep. Oke, dan akhirnya aku nggak jadi nyari roti atau kue sarang semut ya. Karena I don't know, aku nggak tahu harus cari kemana gitu. Tapi apa mungkin kita coba ke kiri nanti ya. Tapi ya cobalah kita cari nanti ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu beserta anaknya naik motor Vixen, hati-hati, selalu jaga keselamatan. Nah, itu teman-teman mungkin sudah nampak itu ya, di sebelah kanan itu ada kayak dataran tinggi mungkin ya. Itu kalau nggak salah itu namanya Gunung Geger. Bukan Gunung Geger, aku nggak tahu istilah bahasa Indonesianya apa.
Yang jelas kalau di Madura nyebutnya Gunung Geger gitu. Kalau di Madura Gunung Geger, tapi menurutku ya perbukitan lah ya. Mungkin dulunya gunung. Ini perbukitan, dataran tinggi. Itulah Gunung Geger. Kalau aku bilang Gunung Geger ya enggak, jangan lah mungkin ya, karena geger itu kalau bahasa Jawa geger itu tengkar bro. Enggak bagus juga. Oke, di depan ada pengendara mau gimana ini. I don't know. Mas, ayo mas. Apa namanya, knalpotnya sudah mulai ngasap ya, berasap. Mungkin perawatannya kurang bagus atau ya nggak tahu lah. Jadi kita pelan-pelan aja, kita nikmati suasana perjalanan ini. Kita sambil ngobrol, jalan-jalan virtual ya bro ya. Nah, nanti nggak apa-apa lah. Ada beberapa yang mungkin kurang enak atau nggak penting lah ya. Nanti aku skip atau aku cepetin videonya. Nah, di depan kita sudah tiba di apa namanya, pertigaan. Pertigaan yang dimana kalau ke kanan itu ke arah Bangkalan. Nah, kalau di pelang tulisannya Bangkalan. Mungkin Bangkalan bagian barat gitulah ya, kita sebut gitu aja lah. Termasuk ke arah Bangkalan kota, termasuk stadion Bangkalan juga, terus alun-alun Bangkalan, terus teman-teman yang suka apa namanya, wisata religi juga, kalau mau ke makam Syekhona Khalil Bangkalan itu ke kiri ya, jadi ke kiri. Nah, aku ambil lurus kemudian ke kanan. Ini aku ambil kanan ya, ambil kanan karena aku mau ke rumah, mau pulang ya, nggak sabaran banget, Madura banget. Madura banget, nggak sabaran. Baru hijau sudah apa, adu klakson padahal baru hijau. Tapi sebenarnya nggak Madura aja sih, karena di Surabaya pun aku juga setiap berkendara aku nemuin yang kayak barusan baru hijau sudah main klakson tato tadi. Aduh, di Surabaya juga banyak yang begitu. Jadi entahlah kenapa mereka nggak sabaran, padahal ya nggak penting juga karena semua tahu kok kalau lampunya sudah hijau. Tapi mungkin mereka kebanyakan aki ya. Akinya apa, mau dibuang, bukan mau dibuang apa ya, nggak tahu lah apa itu, terserah mereka lah, hidup mereka kok. Tapi aku gemes kadang, pengen juga tak klakson gitu, gitu. Jadi aku gemes gitu, kadang-kala pengen denger mereka main klakson tadi. Aku juga pengen ikutan, tapi klaksonku agak besar suaranya. Mau tahu contohnya? Nah, itu dia klaksonku. Loh, aku barusan ngelewatin pom bensin lagi bro, dan lagi-lagi lupa. Jangan-jangan ini sampai rumah nanti, tapi nggak apa-apa kalau sampai rumah. Kebetulan nggak perlu ngisi bensin lagi ya. Jadi tadi setelah lampu merah kita ke kanan ya, kita kanan. Di sebelah kiri ada berbagai macam penjual ini itu, buah, roti, ada tape juga. Mungkin teman-teman ada yang mau mampir, kalau ke Madura mau beli buah atau apa jajan, mau buat oleh-oleh, bisa mampir di sebelah kiri, banyak ya, tinggal pilih ya, dipilih sayang anak. Nah, ini gimana ini? Ada yang tahu mungkin filosofinya apa ini? Kok filosofi? Kenapa lah? Intinya kenapa? Perutku lapar, tapi udah beberapa kali bersendawa. Ataukah mungkin aku mulai masuk angin karena banyak ngomong? Semoga aja enggak ya, karena masuk angin juga enggak enak bro. Yang enak itu sehat. Seperti kata orang-orang pada umumnya, sehat itu mahal. Nyatanya memang iya,
Tapi ada kalanya kita butuh sakit juga, Bro. Ada kalanya kita butuh sakit. Kenapa kok butuh sakit? Supaya tahu nikmatnya sehat gitu. Tapi ya semoga tetap sehat walafiat untuk para penontonku, viewerku, subscriberku. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, selalu diberikan keselamatan dunia sampai ke akhirat nantinya. Pengajian nggak tuh? Pengajian lagi. Dan semoga segala sesuatunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita sudah tiba di daerah apa ini namanya? Nyerondong kalau nggak salah. Nggak tahu sih. Tapi ya Nyerondong mungkin. Apa ya? Kita sambil cari pelang atau tulisan yang menjelaskan ini daerah mana gitu, biar bisa aku utarakan, bukan aku selatkan tapi utarakan. Di depan nampak ada ini ya, ada motor mas-mas atau bapak-bapak bonceng adiknya atau anaknya mungkin, dengan bawa apa namanya itu, tangkai apa ya, kalau menurutku ragangan layangan ya, layangan sawang gitu, mungkin habis beli atau habis bikin, nggak tahu lah. Pokoknya kalau di Madura musim panas kayak gini atau musim layangan, wih rame banget yang main layangan sawang, layangan pakai sawangan, apa ya, ya itulah mungkin. Jadi kalau malam lampunya di atas langit-langit gitu kelihatan, karena layangannya dikasih lampu, dan suara juga enak denger, gitu suaranya enak didengar, memanjakan telinga. Kalau malam hari juga bisa untuk pengantar tidur ya, karena mungkin di Madura sudah biasa atau memang peninggalan nenek moyang ya. Jadi seolah-olah layangan gede gitu, segede ada yang tingginya juga mencapai rumah, itu sudah seperti mendarah daging gitu di mayoritas masyarakat Madura, yang aku tahu di Bangkalan lah ya. Nah, jalanan di Madura Bangkalan ini ya, di sini yang menuju ke rumahku sudah nggak seperti dulu lagi. Ini sudah lumayan lebar, jadi dilebarin jalannya, dan halus banget seperti pipinya janda. Halus, sudah halus, sudah bisa dinikmati ya, benar-benar dinikmati nih jalurnya. Mau santai atau mau cepat ya, kalau bisa jangan cepet lah, lebih enak santai bro, berkendara bro, sambil menikmati perjalanan. Benar-benar udah bagus ini jalannya, sudah lebar, sudah bagus, mungkin juga mengurangi macet mungkin ya, karena di Madura kalau lebaran itu dikenal, terutama jalur ini ya, Pasar Tanah Merah. Wih, pasti teman-teman yang apa namanya, mungkin pernah atau punya saudara atau bahkan asli Madura yang lewat jalur Tanah Merah Bangkalan setiap hari raya atau hari Sabtu biasa itu, waduh ada wali nih. Jadi setiap itu hari raya atau hari Sabtu itu rame bro, macet parah, terutama hari raya. Wih, macetnya parah banget. Arah macetnya hampir nggak gerak gitu kendaraan. Ini kendaraan mau gimana ya, di kiri mau ke kiri atau ke kanan atau tengah. Setelah kita salip lewat kiri, mohon maaf Pak De. Nah, karena aku sudah sampai di Bangkalan ini ya, aku udah sampai di Bangkalan Madura, dan nggak lama lagi aku nyampe rumah. Ini sekarang aku tiba di apa namanya, Petemon ini, Petemon Bangkalan. Patemon apa Petemon? Petemon gitu. Petemon Bangkalan.
Ya, sebentar lagi Dumajah Barat ya, Dumajah Barat, dan setelah itu Dumajah Timur. Dan sebentar lagi aku akan tiba di rumah. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah ikut aku untuk jalan-jalan virtual, dan sudah dukung channelku. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di videoku atau channelku, silahkan untuk dukung channelku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Subscribe. Jadi jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng ya supaya nggak ketinggalan di video-videoku selanjutnya. Dan video aku akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.